Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Taikol GPIB saat ini. Saya Pendeta Agus Sugiarto dari GPIB Jemaat Ibn Hesr DKI Jakarta menyapa sahabat GPIB sekalian dalam doa dan perenungan kita. Mari sebelum bersama kita merenungkan sabda Tuhan, kita bersatu dalam doa, mohon bimbingan Roh Kudus, marilah berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, urapilah kami dengan penghiburan kasih-Mu. Teguhkanlah dan kuatkanlah iman kami, supaya oleh kuasa-Mu kami mengerti kehendak Kristus Yesus yang adalah Sang Sabda yang hidup itu, dan melakukannya di warna keseharian kami. Nama Bapa dimuliakan, bersabdalah ya Allah Tritunggal, kami mendengarkannya. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, mari bersama kita membuka Alkitab kita menurut 2 Tawarikh, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-13. 2 Tawarikh, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 hingga ayat yang ke-13. Saya akan membaca bagian dari kutipan Sabda Allah ini kepada sahabat GPIB sekalian. Pada malam itu juga, Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Berkatalah Salomo kepada Allah, "Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku, sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini?" Berfirmanlah Allah kepada Salomo, "Oleh karena itu yang kau ingini dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak meminta umur panjang, tetapi sebaliknya engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau, maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau." Lalu pulanglah Salomo dari bukit pengorbanan yang di Gibeon itu, dari depan kemah pertemuan, ke Yerusalem, dan ia memerintah atas Israel. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, dalam rangkaian preparasi sebelum mega proyek Bait Suci Rumah Tuhan didirikan, dan rangkaian kegiatan-kegiatan peribadatan masih secara diaspora terjadi di beberapa titik kumpul sebelum Bait Suci itu dibangun, maka Salomo melakukan preparasi untuk semua rangkaian kegiatan tersebut, termasuk di dalamnya adalah mengajak umat bersama-sama sebagai sebuah komunitas untuk menggumuli semua rangkaian proses itu, termasuk kepemimpinannya sebagai seorang naratetama, seseorang yang punya hak-hak istimewa terpenting, bahkan punya hak-hak protokoler khusus untuk menggapai glorifikasi diri, kemuliaan dan kemasyhuran diri. Rangkaian persiapan itu dilakukan dengan melakukan selebrasi, dengan menggelar kegiatan-kegiatan peribadatan di beberapa titik kumpul termasuk di Gibeon. Dan sungguh apa yang dialami sebagai seorang naratetama ini, seorang yang punya hak-hak istimewa, hak-hak protokoler sebagai seorang terpenting, dan punya akses partisipasi kepada glorifikasi diri, ternyata Salomo mau menempatkan diri dalam semua rangkaian preparasi pembangunan mega proyek Bait Suci itu,
sebagai pribadi yang rendah hati, menunjukkan keberadaannya sebagai seorang yang berjiwa mahardika. Apakah itu? Dia mau meminta ilmu, kecerdikan, kepandaian, kebijaksanaan, hikmat, dan pengetahuan, sehingga hadir sebagai seorang bangsawan yang berbudi luhur. Betapa selebrasi dalam rangkaian ibadah yang dilakukan di Gibeon itu, dekat dengan tabernakel atau kemah suci, sebelum bait suci itu dibangun, Salomo hadir dalam kondisi taksim, berada dalam refleksi doa yang begitu indah, sehingga muncullah dialog dan percakapan antara dirinya dengan Allah yang dinarasikan dengan begitu indah. Sahabat GPIB bisa melihat secara khusus dalam perikop paralel dari bacaan kita ini dengan kita membaca dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-9. Kita bisa menemukan bentuk yang sama dari doa yang Salomo naikkan dan apa yang ia minta dalam rangkaian dialog melalui doa yang begitu taksim antara dirinya dengan Allah. Salomo menjawab, "Tuhan, Engkau sudah menunjukkan bahwa Engkau sangat mengasihi ayahku Daud, hamba-Mu itu. Ia baik, jujur, serta setia kepadamu. Dan sebagai jaminan bahwa untuk seterusnya Engkau tetap mengasihi dia, Engkau memberikan kepadanya seorang putra yang sekarang memerintah menggantikan dia. Ya Tuhan Allahku, Engkau mengangkat aku menjadi raja menggantikan ayahku, meskipun aku masih sangat muda dan tak tahu bagaimana cara memerintah. Aku berada di tengah-tengah bangsa yang telah Kau pilih menjadi umat-Mu sendiri. Mereka suatu bangsa besar yang tak terhitung jumlahnya. Sebab itu Tuhan, berikanlah kiranya kepadaku kebijaksanaan yang kuperlukan untuk memerintah umat-Mu ini dengan adil dan untuk dapat membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Kalau tidak demikian, mana mungkin aku dapat memerintah umat-Mu yang besar ini?" Demikianlah doa Salomo yang dapat kita temukan dalam 1 Raja-Raja pasal 3. Perikop paralel dalam bacaan kita 2 Tawarikh pasal 1 ini. Sungguh sebuah ekspresi doa yang begitu otentik, menggambarkan seorang jiwa mahardika yang tidak hanya mau menikmati hak-hak protokoler secara khusus sebagai seorang naratetama yang punya hak istimewa, akses dan partisipasi kepada kekayaan, harta benda, bahkan nyawa dan jiwa dari musuh-musuhnya sekalipun, termasuk kepadanya semua ragam fasilitas yang memungkinkan dirinya umur panjang, tetapi ia menghadirkan diri sebagai seorang mahardika sejati dengan meminta Tuhan memberikan kepadanya hikmat dan pengertian, kebijaksanaan dan pengetahuan sebagai sosok yang berada bersama-sama dengan rakyat yang dipimpinnya. Apa yang diekspresikan oleh Salomo melalui doanya ini mencerminkan seorang yang kinantan, seorang yang luar biasa pandai dan berani, tapi menempatkan diri sekaligus sebagai seorang bangsawan yang berhati berada bersama-sama justru dengan rakyat yang mau dipimpinnya, yang dicintainya dalam kebersamaan, tidak pada ruang privat yang dia miliki, tapi bersama-sama berada di dalam ruang publik dengan rakyat yang dicintainya. Dan yang ia minta adalah Tuhan memberikan kepadanya seorang jiwa mahardika yang berilmu, yang cerdik, pandai, bijak, berhikmat dan berpengertian, sehingga mampu untuk menghadirkan kepemimpinan bersama-sama dan dengan rakyat yang dicintainya. Salomo tidak mengutamakan ruang privat yang dia miliki, privilege dan hak-hak istimewa yang dia punya. Yang dia minta dari Tuhan adalah sikap rendah hati untuk mampu menempatkan dirinya justru berada di ruang publik bersama-sama dengan yang dicintainya, yaitu rakyat yang harus dipimpinnya. Apa yang diteladankan oleh Salomo kiranya memberikan kepada kita inspirasi untuk juga berada dalam sikap-sikap kita untuk setiap sederetan doa yang kita naikkan kepada Tuhan. Moga doa adalah nafas hidup dari keberadaan kita sebagai pribadi yang di dalamnya dengan jujur menghadirkan diri untuk meminta Tuhan memberikan hikmat,
sekalipun terbuka kepada kita semua, opsional, beragam pilihan, di mana kita bisa memilih apa yang menjadi prioritas-prioritas yang sungguh kita butuhkan. Tapi ternyata inspirasi dan keteladanan Salomo dari doa yang dia naikkan, kiranya menjadikan kita semua pribadi yang rendah hati untuk menghadirkan doa-doa kita yang jujur, untuk bergantung hanya kepada penyelenggaraan Allah, dengan meminta Tuhan memberikan hikmat kepada kita untuk berpengertian, memiliki kebijaksanaan dan pengetahuan dalam menata hidup keseharian, sembari mengharapkan Tuhan sajalah sebagai penyelenggara hidup yang sejati. Moga adalah kita semua yang akan memasuki malam ini dalam istirahat kita. Seharian telah kita lalui dengan beragam macam opsional atas pilihan-pilihan hidup yang kita temukan, bahkan menjadi pilihan-pilihan dan prioritas kita. Tapi moga adalah kita semua yang juga ketika sebelum membaringkan diri dalam istirahat malam ini, adalah kita yang melihat semua rekam jejak yang sudah kita lalui sepanjang hari ini, dan melihat bahwa jejak-jejak itu adalah setiap nafas hidup kita, yang adalah doa-doa kita yang meminta dengan jujur apa yang secara khusus Tuhan selenggaraan bagi kita, tidak kepada hak-hak istimewa dan privilege dengan semua keinginan-keinginan kita, tapi lebih daripada itu, sebuah penyelenggaraan yang Tuhan berikan dalam wujud hikmat, pengertian, kebijaksanaan, dan pengetahuan. Betapa indah bahwa apa yang kemudian Salomo tidak minta, Tuhan juga pada akhirnya memberikan kepadanya semua hak-hak istimewa sebagai seorang naratetama yang punya akses dan partisipasi atas protokoler yang dia berhak miliki sebagai orang terpenting, seiring dengan apa yang secara khusus dari hatinya yang penuh taksim dan terdalam, nuraninya yang bersih, meminta supaya ia dihadirkan, termasuk kejujurannya untuk berhimpitan kepada sebuah eksistensi keberadaannya sebagai pribadi yang melekat dengan batas-batas keberadaannya, termasuk kerapuhan dan kelemahannya sekalipun, realitas kematian, penderitaan, perjuangan, bahkan kesalahan sekalipun. Tetapi ketika Tuhan memberikan hikmat, pengertian, kebijaksanaan, dan pengetahuan itu, yang melangkahkan dirinya sebagai pribadi yang bergantung kepada penyelenggaraan Tuhan. Moga adalah kita semua juga yang melewati hari ini, sehingga semua bentuk pilihan opsional yang terbuka bagi kita sepanjang hari ini, kiranya adalah kita semua yang berhikmat dengan memprioritaskan Tuhan atas pilihan-pilihan hidup yang terbuka bagi kita semua, dan hadir sebagai pribadi yang dengan rendah hati terbuka kepada penyelenggaraan Tuhan itu, dan kita melewati hari ini dalam syukur. Tuhan kiranya menguatkan kita semua untuk memaknai istirahat malam hari ini, sembari dengan hati terbuka menyongsong hari esok, dengan semua ragam peristiwa yang akan kita alami, bahkan semua pilihan-pilihan yang secara opsional terbuka bagi kita semua, dan kita menyambutnya sebagai pribadi yang rendah hati, dengan bergantung hanya kepada penyelenggaraan Tuhan saja. Tuhan kiranya menguatkan kita semua, seiring dengan apa yang mau kita maknai, dan di dalamnya adalah kita yang berjalan bersama-sama dengan dan dalam hikmat Tuhan. Amin. Mari sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, kembali kita bersatu di dalam doa. Marilah berdoa. Kami berterima kasih untuk hari yang telah kami lalui, untuk semua ragam peristiwa yang sudah kami lewati, atas salam dan jumpa, untuk semua perjumpaan, relasi antara kami dan sesama. Tapi lebih daripada itu ya Tuhan, terima kasih atas kebersamaan kami dengan Engkau yang telah menuntun kami memaknai hari ini. Bantulah kami semua atas semua ragam opsi yang kami hadapi, untuk pilihan-pilihan yang terbuka seiring dengan hidup yang kami maknai. Kiranya adalah kami semua yang senantiasa dengan rendah hati hadir dengan pinta dan doa kami yang jujur, untuk memohon rahmat, hikmat, pengertian, kebijaksanaan, dan pengetahuan, seperti doa yang dinaikkan oleh Salomo. Sekalipun terbuka bagi kami opsi dan pilihan untuk segala sesuatu yang di dalamnya kami hitung sebagai berkat-berkat, umur panjang, harta benda, kekayaan, kesehatan, dengan semua yang kami bisa nikmati.
tapi moga adalah kami semua yang menerima itu, seiring dengan kami mengutamakan hikmat pengertian kebijaksanaan dan pengetahuan yang Engkau rahmati, sehingga sebagai pribadi kami melangkah dengan jujur untuk memaknai hari-hari kami. Kami akan memasuki malam hari ini dalam istirahat kami. Perkenan Tuhan berkati kami dengan semua yang kami kasih jauh maupun dekat, sehingga hari esok kami sambut kembali dengan penuh syukur, seiring dengan hari yang boleh kami maknai bersama-sama dan dengan Tuhan Yesus saja. Terpujilah Engkau ya Bapa, dalam kuat kuasa Roh Kudus yang selalu menuntun kami dalam pembaharuan dan hari-hari kami yang selalu diberkati. Di dalam cinta Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat KPB yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita memaknai kembali hari seiring dengan cinta dan rahmat Tuhan, sembari istirahat yang boleh kita maknai kembali juga dalam cinta yang sama. Kita akan berjumpa kembali dalam program Naikal yang akan datang. Rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan menyertai kita. Salam doa, salam sehat, penuh berkat Tuhan atas kita semua. Tuhan Yesus memberkati.